Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wafiqna amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jamaah masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Al-Maidah. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-109 dan seterusnya, yakni tentang salah satu peristiwa pada hari kiamat dan kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, berikan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, surah Al-Maidah ayat 109. Kita bunyikan dulu ayatnya. Al-Quran itu punya hak yang pertama untuk dibaca. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Yawma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Qalu la ilma lana. Qalu la ilma lana. Innaka anta 'allamul ghuyub. Innaka anta 'allamul ghuyub. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني
فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. Subhanallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan diulangi Pak Tosim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموت بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي
qalu amanna washhad bi annana muslimun. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi temanya adalah salah satu peristiwa pada hari kiamat. Salah satu berarti banyak peristiwa pada hari kiamat. Yang pertama tentunya setelah kita meninggal masuk dalam kubur, itu termasuk awwalu manzilin min manazilil akhirah, tingkatan pertama dari tahap-tahap akhirat. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, kemudian dibangkitkan dari kubur, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan tahapan-tahapan pada hari kiamat, peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Kalau peristiwa kita kan mentok, atau sih peristiwa kita apa? Peristiwa dunia itu mentok. Tanggal muda alhamdulillah kajian, tanggal 10 agak Manyun, tanggal 20 kan kayak gitu-gitu aja. Hidup kita itu udah mentok di situ. Ya, Mas Ridwan ya, paling mentok-mentok kan kayak gitu. Pengeluaran besar, terus ada acara hajatan saudara dan sebagainya. Paling kayak gitu-gitu aja. Dunia kan demikian. Yang perlu kita ketahui, udah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kayak gitu, masa masih pusing aja atau sih? Masa pusing? Tiap hari kan kita jumpai, kan udah pengalaman. Pengalaman apa Pak Tosim? Pengalaman nggak punya duit ya, sudah bertahun-tahun berpengalaman, masa bingung? Ya, biasa-biasa aja lah ya. Udah pengalaman nggak punya duit, ngapain mesti bingung? Kayak aktor itu loh, aktor laga. Oh, biasanya kalau model seperti ini kayak gini. Itu udah pengalaman. Jadi Pak Tosim kesimpulannya pengalaman nggak punya duit. Pengalaman punya duit namun sebentar ya. Alhamdulillah. Nah, yang belum kita ketahui itu adalah peristiwa pada hari kiamat yang masih banyak belum kita ketahui, dan itu butuh persiapan ilmu dan persiapan amal agar kita bisa dimudahkan menghadapi peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Masya Allah, itu ternyata rangkaian Al-Quran semuanya itu mempunyai fadilah atau keutamaan pada hari kiamat. Kan udah viral tuh, kalau ingin dimudahkan keluarnya ruh dalam tafsir Ibnu Katsir, perbanyak membaca surah Yasin. Kalau ingin selamat dari siksa kubur, baca surah Tabarok, surah Al-Mulk, kan seperti itu. Terus surah Ad-Dukhan dan lain sebagainya. Itu sebagai modal persiapan untuk kita menghadapi hari akhir. Nah, ini salah satu peristiwa aja, salah satu peristiwa. Apa peristiwanya? Setelah sebelumnya menjelaskan tentang wasiat dan sumpah keluarga. Nah, pada gilirannya perbuatan manusia itu akan diminta pertanggungjawaban. Ayat 109. Ayo Pak Tosim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ullahu. Yauma yajma'ullahu. Dan takutlah dan ingatlah pada hari Allah mengumpulkan ar-rusula para utusan. Ya, kalau disebut rasul itu berarti dia punya kewajiban menyampaikan. Itu ada 25. Kalau Nabi dalam riwayat hadis itu 124.000 Nabi. Jadi mereka mendapatkan wahyu tak wajib untuk disampaikan kepada umat. Namun kalau Rasul wajib disampaikan. Diminta pertanggungjawabannya itu para Rasul, para delegasi. Fayaqulu, maka dia Allah berfirman. Madza ujibtum. Apa yang dijawab oleh kaum kalian.
oleh kaum kalian terhadap dakwah kalian. Gimana nih hasilnya? Ente berdakwah wahai Nabi Nuh 950 tahun. Lalu bagaimana keadaannya? Terus ditanya lagi, wahai Ibrahim, bagaimana dakwahmu? Bagaimana hasil dari dakwahmu? Bagaimana kaummu? Dan lain sebagainya, ya kan? Ini diantara dakwahnya. Jadi Pak Tosin saya kasih tahu nih, silakan dibuka surah Nuh. Surah apa? Surah Nuh. Surah Nuh itu adalah surah halaman 570. Halaman 570. Halaman 570. Surah Nuh itu baris ke-5 dari bawah. Baris ke-5 dari bawah, ayat 5. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Baik, kita baca biar dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Coba, ini Nabi Nuh curhat ke Allah itu. Artikan Pak Tosin. Qala, dia Nabi Nuh berkata, Rabbi wahai Tuhanku. Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku da'autu, aku telah menyeru qaumi kepada kaumku, lailan pada malam, wan nahara dan siang terus menerus. Coba, aku udah dakwah ya Allah siang malam mengajak kepada kaumku untuk menyembah padamu ya. Kalau kelasnya Joko ya untuk ngajak ngaji kayak gitu. Apa yang terjadi? Lanjut Pak Tosin. Falam yajidhum, maka tidaklah menambah kepada mereka du'ai, seruanku tersebut, illa kecuali firara, lari atau menjauh. Biasa diajak ngaji malah kabur kayak gitu. Jadi orang itu kalau ilmunya banyak, sebelum kejadian itu akan mampu untuk bersabar. Tapi kalau ilmunya cetek, ada apa baper, ada apa-apa baper. Jangankan Joko, jangankan Pak Tosin, Nabi Nuh aja dicuekin, siapa? Dicuekin. Makanya ketika kita ngaji akan tahu nanti, oh ternyata dunia itu isinya kayak gini. Jadi ketika tahu, nanti akan lebih mudah untuk menghadapi. Understand Pak Tosin? Dengan ilmu hidup menjadi mudah karena tahu hakikatnya. Ya contoh ya, dengan iman hidup menjadi contohnya apa? Analoginya itu, cara berpikirnya iman akan menjadi terarah bahwa Pak Tosin setiap hari umurnya berkurang dan semakin dekat dengan rumah 1 kali gitu aja. Ya, jadi nggak usah macam-macam, terarah itu nanti hidupnya. Dengan ilmu hidup akan menjadi, dengan akhlak hidup akan menjadi indah gitu. Berakhiran dengan iman hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan akhlak hidup akan menjadi indah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Pak Tosim ya. Gak usah baper, gak usah baper. Semakin banyak ilmunya akan semakin tersenyum. Pak Tosim pernah lihat saya sedih apa enggak? Ya, pernah lihat saya sedih. Ya sedihnya di hati aja, apa ini? Keluar-keluarin. Kenapa? Insya Allah bisa mensiasati keadaan dengan
ilmu dengan iman. Tetap move on bahasa anak mudanya itu, ya kan? Nggak baper. Memang yang nggak punya duit patosim aja apa, ya kan? Terus yang keuangannya bulan-bulan ini jebol apa namanya, memang patosim aja, yang lain juga banyak patosim ya kan, tapi cuma masa curhat kan malu, ya kan? Alhamdulillah. Baik, kembali ke surah Al-Maidah. Tuh, biar tahu atau sih? Ya. Baik. Pada hari di mana Allah mengumpulkan para rasul, kemudian Allah berfirman bertanya, "Madza ujibtu?" Apa yang dijawab oleh kaum kalian? Lalu mereka para rasul menjawab, la ilma lana, tiada pengetahuan bagi kami, innaka, sungguh engkau ya Allah, anta, engkaulah Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, kenapa para rasul itu ketika ditanya kami tidak punya pengetahuan? Karena di sini ada penjelasan sebagai berikut, bahwa tiada pengetahuan bagi kami karena engkau ya Allah lebih mengetahui apa yang mereka tampakkan dan apa yang mereka sembunyikan. Sementara kami tidak punya pengetahuan kecuali apa yang tampak dari manusia. Dan kalau demikian maka pengetahuanmu tentang mereka lebih luas daripada, lebih benar daripada pengetahuan kami. Wali'annal hasil 'indana min ahwalihim huwa adhan. Sementara pengetahuan yang kami dapatkan tentang manusia itu sebatas dugaan. Sebatas apa? Dugaan, bukan hakikat. Jadi ketika ada penilaian-penilaian dari manusia, itu mentok adalah sebatas dugaan. Seandainya benar, ya alhamdulillah. Jadi mentok di situ, sebatas dugaan. Wa huwa mu'tabarun fid dunya, dan itu dianggap di dunia. Jadi ilmu manusia itu ternyata sebatas dugaan. Dugaan itu ternyata mu'tabarun fid dunya, maksudnya dianggap di dunia, di ACC lah. Walaupun pada kenyataannya kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh, saya ingin sampaikan berkali-kali dan sering saya sampaikan, idealnya sarjana ekonomi itu pandai cari kenyataannya justru sarjana ekonomi malah sulit cari. Benar apa enggak? Sarjana hukum harusnya tahu hukum, malah masuk hukuman kayak gitu, ya. Wah, itu kan pertimbangan atau ilmu dari manusia yang sebatas dugaan. Walaupun dugaan, ya karena itu di dunia itu dianggap. Namun hukum-hukum di dunia itu didasari dengan dugaan. Adapun hukum-hukum di akhirat, fahiya mabniyatun ala haqaiqil asya, didasari dengan kenyataan perkara. Contoh, ada orang, ini hadisnya kan viral. Ada orang kemarin disampaikan oleh khotib Jumat, engkau berjuang di dunia, berjihad, apa tujuan? Kita ingin menegakkan agama Allah. Bohong, padahal engkau ingin dipuji, ya kan? Nah terus bagi orang kaya, engkau bersedekah, berinfak untuk apa? Kami untuk mendapatkan ridhomu. Bohong juga, kamu ingin didapat, dan seterusnya dan seterusnya. Ulama juga demikian. Engkau ngajar tujuannya untuk apa? Untuk menebarkan ilmu dan mencari ridho Allah. Gombal,
semuanya. Jadi besok itu yang dinilai adalah hakikatnya, kenyataannya, hakikat terdalam dari kenyataan perkara itu yang dihukumi. Maka dari itu, ketika melihat fenomena di dunia yang kelihatannya kurang pas, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Boleh jadi antara lahiriah dan batiniah, dan batinnya itu tidak sama. Ada orang kelihatannya biasa-biasa aja, akan tetapi mungkin di sisi Allah orang itu adalah orang istimewa. Sebaliknya ada orang yang casingnya ketika ngaji kayak saya kayak gitu, atau gak cukup berkata, oh itu kepalanya dililit kayak gini. Tidak cukup dililit terus pakai gamis, gak cukup pakai gamis, itu pakai ridho. Belum tentu dengan Mas Tontok yang pakai celana sambil nyandar-nyandar. Belum tentu. Ya, Pak Tosin ya. Itu semuanya itu ada di akhirat itu penilaian hakikatnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ditutup dengan innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguh engkau ya Allah Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Alhamdulillah, jangan kemana-mana pemirsa. Setelah komersial berikut ini kita akan kembali bersama Mas Toto di Ngaji Nurul Ikhlas. Minum dulu. Ya Mas Sumyan ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini di videoin jadi ngajinya agak-agak keren sekarang ya Mas Toto ya. Kenapa nggak mulai dari dulu gitu? Diupload. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, ganti tema. Ganti apa? Ganti tema. Kalau tadi itu salah satu peristiwa pada hari kiamat. Ternyata peristiwa pada hari kiamat itu banyak. Ya, ada dikumpulkan di pada mahsyar, di mahsyar, terus ditanya soal, kemudian ada timbangan, ada melewati siratal mustaqim. Macam-macam lah pokoknya itu peristiwa pada hari kiamat. Itu sebagian aja yang ditanyakan. Baik, kita lanjut. Nah sekarang temanya adalah salah satu peristiwa atau kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Baik, hubungan ayatnya bagaimana? Pada ayat ini dikemukakan sebagian kisah Nabi Isa untuk menunjukkan bahwa Allah mulai mengadakan pembicaraan yang terpisah dengan masing-masing rasulnya. Hal ini untuk juga menunjukkan betapa hebatnya peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat yang disebutkan tersebut, yang merupakan puncak dari kemalangan nasib orang-orang yang mendustakan para utusan. Baik, kita lanjutkan Pak Tosin. Wa idh qala Allahu, dan ingatlah ketika Allah berfirman, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, Uzkur, ingatlah olehmu, nikmatku, alaika, kepadamu, wa ala walidatik, dan kepada ibumu. Nah, ini diantara pembukaan dialog yang disampaikan oleh Allah kepada perorangan atau kepada kelompok itu tak jarang diawali dengan ingatlah nikmat yang aku berikan kepadamu. Artinya apa? Ketika manusia itu menjumpai problematika hidup, nikmatnya lebih banyak daripada problemnya. Nah, terus terang aja Mas Toto
mulai semenjak lahir sampai sekarang usia punya 2 anak, antara senang dan sulitnya hidup lebih banyak mana? Lebih banyak senangnya. Pak Tosim, walaupun katanya kalau tanggal tua itu kelihatannya garuk-garuk kepala dan lain sebagainya, itu lebih banyak nikmatnya. Maka ketika kita menjumpai satu problem di dunia, ingat nikmat. Nah, kemarin saya posting setelah ikut aksi itu, saya posting di grup keluarga di kampung itu, ternyata antusias. Pokoknya mewakili dari bani keluarga lah, senang. Ternyata senang. Terus saya kasih caption, saya kasih tulisan, banyaklah bersyukur kita masih punya rasa aman, masih punya sehat, masih punya banyak saudara, masih punya keluarga, masih bisa makan dan minum, masih bisa mandi, airnya itu gratis dan lain sebagainya. Betapa saudara-saudara kita itu di Palestina, saya pakai seperti akhirnya pada nimbrung itu pakai jempol. Itu ya kata sih. Jadi maka ada ungkapan dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, man nazara ila musibati ghairi kanat alaihi musibatu. Siapa yang melihat musibah saudaranya, maka musibah yang dialami akan terasa ringan. Ingat Mas Toto, siapa yang melihat musibah saudaranya, maka musibah yang dialami akan terasa ringan. Kalau nggak ngaji ya baper apa? Terbawa oleh arus perasaan, aku merasa orang termiskin di dunia. Itu kata Hamdan Atiq merasa termiskin di dunia. Lo perasaanmu sendiri dan Hamdan itu kan surveimu sendiri, padahal yang lain banyak baperan. Orang kalau nggak ngaji itu apa? Baperan. Ukur, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada orang tuamu. Lanjut Pak Tosim. Il ayyatuka, ketika aku mengajarkan kepadamu, Alkitabah, menulis. Nah, kitab Al-Quran itu mempunyai 2 nama. Berapa? 1 kitab itu artinya ditulis. Yang kedua adalah Quran, itu maksudnya dibaca, diucapkan. Pendidikan sekarang itu, seandainya ada anak yang hafal Quran tapi kadang nol nulisnya, nggak bisa nulis. Nulis itu harus ada ilmunya. Ya, kalau saya dua-duanya Jawa bisa, menghafal juga bisa, nulis juga bisa. Nah sekarang kadang orang baru dapat berapa juz, anak udah kayak udah merasa hebat, padahal masih jauh. Hayata. Pak Tosim pernah belajar nulis? Pernah. Sekarang masih bisa nulis Arab. Dikit-dikit, kalau didikte bisa apa enggak? Lupa. Ya, baca iya. Saya insya Allah didikte ayat apapun saya bisa nulis. Dan itu benar. Yang punya kemampuan seperti ini, walaupun Ustadz banyak apa jarang? Sedikit, karena mereka itu terbatas pada menghafal, udah merasa puas diri. Bisa diterima Mas Ridwan? Berarti kita banyak kekurangan apa enggak? Banyak kekurangan. Ngerti banyak kekurangan itu kalau ngaji. Kalau enggak ngaji merasa padahal kosong. Perasaannya penuh padahal kosong. Mudah-mudahan bermanfaat. Udah masuk waktu Isya, banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf. Cukup ya Pak Haji Naiman? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ada Pak Haji Dr. Hussein ini, marhaban ahlan wa sahlan, masyaallah. Alhamdulillah. Senang ya kalau lihat orang sepuh itu ya. Pak Tosim kalau panjang umur ya kayak beliau-beliau itu ya kan, duduk di atas kayak gitu. Alhamdulillah. Yaitu melihat dengan iman, melihat dengan apa? Mau kemana lagi Pak Tosim? Mau layapan? Enggak, jangan.
masjid aja nih. Pada kenyataannya nanti akan tambah usia. Kalau duduk di lantai nggak bisa. Kenapa? Karena pinggangnya itu mau tua, ya kan? Jadi ketemu sama Pak Haji Naiman, Pak Haji Dokter Hussein kayak gitu. Kok duduk di atas? Mereka itu beliau itu sudah sepuh. Jadi kalau duduk di bawah itu ada problem di pinggangnya, mentang-mentang anak muda. Kira-kira kan seperti itu. Jadi kalau melihat sesuatu dengan ilmu itu akan bisa memahami. Mudah-mudahan kita senantiasa ditetapkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia, bahagia di akhirat, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.